وثبت أقدامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan serta menjauhi apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Sebagaimana yang dikatakan para ulama, at-taqwa an taj'ala bainaka wa bain 'adzabillahi wiqayah. Takwa adalah menjadikan antara dirimu dan azab Allah Subhanahu wa taala sebuah penghalang, sebuah pembatas. Yaitu dengan apa? Dengan mengerjakan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan serta menjauhi apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Oleh karena itu, hendaklah kita senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Banyak dari kita semangat dalam beribadah. Ada di antara kita yang semangat berpuasa 30 hari di bulan Ramadan. Namun di waktu yang bersamaan ia lalai dari ibadah salat. Ada di antara kita yang semangat mengeluarkan harta untuk membeli hewan kurban. Namun di waktu yang bersamaan juga ia lalai dari mengerjakan ibadah salat 5 waktu. Ada di antara kita yang semangat mengeluarkan hartanya, bersedekah, memberikan makan orang miskin. Namun di waktu yang bersamaan ia tidak mau salat. Ia malas untuk melaksanakan ibadah salat. Padahal ibadah salat adalah ibadah yang begitu agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka di kesempatan kali ini kita akan melihat berapa besarnya ibadah salat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, salat adalah tiang agama Islam ini. Sebagaimana yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ra'sul amri Islam wa amuduhu shalah wa dzirwatu sanamihil jihadu fi sabilillah." Pokok perkaranya adalah Islam. Tiangnya adalah ibadah salat dan puncaknya adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita ketahui, bangunan tanpa adanya tiang, bangunan ketika memiliki tiang yang tidak kokoh, maka ia akan ambruk, maka ia akan hancur, tidak bertahan lama. Begitu pula dengan ibadah lainnya. Tatkala seseorang melalaikan ibadah salat, tatkala seseorang meremehkan ibadah salat, maka Islamnya akan hancur, maka Islamnya tidak kokoh. Yang kedua, salat merupakan amalan yang pertama kali dihisab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang mana salat ini menjadi tolak ukur baiknya seseorang. Jika kita ingin melihat apakah dia orang yang baik, apakah dia orang yang buruk, maka lihatlah dari salatnya. Sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuhu." Amalan yang pertama kali Allah hisab kelak pada hari kiamat dari amalan-amalan yang ada, yaitu amalan ibadah salatnya. Apabila amalan salatnya baik, faqad afla wa anjah, maka ia akan beruntung, maka ia akan selamat
Dan sebaliknya, fa in fasadat faqad khaba wa khasar. Jika ia lalai dalam mengerjakan ibadah salat, jika ia meremehkan ibadah salat, maka dia akan merugi, maka ia akan celaka di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Maka hendaklah kita semangat mengerjakan ibadah salat, begitu pula amalan-amalan yang lainnya. Yang ketiga, ibadah salat adalah rukun Islam dari rukun Islam yang ada. Sebagaimana yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bunyal Islam ala khamsin." Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang pertama yaitu seseorang mengucapkan 2 kalimat syahadat, meyakini bahwasannya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi, tidak ada sesembahan yang pantas diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan ia meyakini bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah melaksanakan ibadah salat. Yang ketiga, melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Yang keempat, menunaikan zakat. Yang terakhir, yang kelima adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah bagi yang mampu. Nah, di sini Islam satu bagian dari rukun Islam yang ada. Bahkan ia diletakkan di posisi kedua setelah 2 kalimat syahadat. Ini menunjukkan begitu besar, begitu pentingnya ibadah salat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita senantiasa menjaganya, jangan meremehkannya. Yang keempat, sesuatu yang menunjukkan betapa pentingnya ibadah salat adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar seseorang mengajak keluarganya juga untuk melaksanakan ibadah salat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wadhkur fil kitabi Ismail, innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya." Wahai Muhammad, ceritakanlah kisah Ismail. Innahu kana shadiqal wa'di. Ia adalah orang yang jujur, menepati janjinya. Wa kana rasulan nabiyya, dan dia adalah seorang rasul, dan dia adalah seorang nabi. Ayat setelahnya apa? Wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah waz-zakah. Dan dia senantiasa memerintahkan keluarganya, dan ia senantiasa mengajak keluarganya untuk apa? Untuk menunaikan ibadah salat, untuk mengeluarkan zakat. Wa kana 'inda rabbih mardiyah, dan dia diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru auladakum bis-shalati wa hum abna'u 7 sinin." Perintahkanlah anak kalian untuk mengerjakan ibadah salat di usianya 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'i 10 sinin. Dan perintahkan ia dan pukuli ia tatkala dia tidak mau salat di usianya 10 tahun. Perhatikan, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar melatih anak kita di usia 7 tahun untuk mengerjakan ibadah salat. 8 tahun masih diperintahkan, 9 tahun masih diperintahkan. Ketika di usia 10 tahun, di sini juga masih diperintahkan, namun ada tambahannya. Jika dia tidak mau, maka dipukul dengan pukulan yang mendidik. Pukulan agar ia semangat dalam melaksanakan ibadah salat. Sebagaimana yang kita ketahui, kebanyakan di antara anak usia 10 tahun itu mereka belum balik. Dan rata-rata anak itu usianya kebanyakan baliknya di usia 15 tahun. Dari usia 7 sampai 15 tahun di sini adalah masa pendidikan agar terlahir ketika ia sudah balik, agar terlahir ketika dia sudah besar, bahwasannya dia sudah benar-benar siap melaksanakan ibadah salat. Amalan-amalan lain tidak diberi waktu yang begitu lama untuk mempersiapkannya, tidak diberi waktu yang cukup untuk mempersiapkannya. Tapi beda halnya dengan ibadah salat. Ini menunjukkan betapa besar dan agung ibadah salat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan durasi yang lama Allah berikan agar melatih anak tersebut, agar terbiasa anak tersebut melakukan ibadah salat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak cukup sampai situ. Allah memberikan ancaman bagi mereka yang meremehkan ibadah salat, bagi mereka yang tidak mau melaksanakan ibadah salat, yaitu salat 5 waktu, salat zuhur atau salat asar atau salat maghrib, salat isya ataupun salat subuh.
Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan ancaman memberikan hukuman goyya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah, dan datang setelahnya generasi yang melalaikan ibadah salat, generasi yang tidak mau salat, wattaba'us syahwat, dan mengikuti hawa nafsunya. Apa balasannya? Fasawfa yalqauna goyya, maka dia akan mendapatkan goyya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menafsirkan, yang dimaksud dengan goyya di ayat tersebut adalah sebuah sungai yang ada di neraka jahanam, yang mana sungai tersebut sangat dalam. Makanan yang diberikan kepada penghuninya sangat menjijikan, dan ini balasan yang Allah berikan bagi orang-orang yang melalaikan ibadah salat. Bahkan ancaman yang juga Rasulullah SAW berikan bagi mereka yang meremehkan ibadah salat, yang mana ibadah salat ini sebagai pembeda antara seorang muslim dan orang kafir. Sebagaimana sabda Nabi SAW, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dan mereka, yaitu orang-orang kafir, apa? Faman tarakaha faqad kafar, yaitu salat. Barang siapa yang meninggalkannya maka dia telah kufur, maka ia telah kafir. Dan Rasulullah juga Shallallahu Alaihi Wasallam memberi ancaman bagi mereka yang meremehkan ibadah salat dengan kesusahan yang ia dapatkan, ancaman yang ia dapatkan. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man hafadha 'alaiha kanat lahu nurun wa burhanun wa najatun yaumal qiyamah. Barang siapa yang menjaga salat 5 waktu, maka ia akan mendapatkan nur, cahaya, wa burhan, dan petunjuk, wa najatun yaumal qiyamah, dan ia akan mendapatkan keselamatan, kemenangan pada hari kiamat. Dan sebaliknya, wa ma lam yuhafiz 'alaiha lam yakun lahu nur wala burhan wala najatun yaumal qiyamah. Barang siapa yang meremehkan ibadah salat, maka ia tidak mendapatkan cahaya, tidak mendapatkan petunjuk, serta tidak mendapatkan kemenangan pada hari kiamat. Kerugian yang ia dapatkan, kesengsaraan yang ia dapatkan, tidak sampai situ. Bahkan wa kana yaumal qiyamah ma'a Qarun wa Haman wa Fir'aun wa Ubay bin Khalaf. Ia akan dikumpulkan bersama Haman, akan dikumpulkan bersama Fir'aun, akan dikumpulkan bersama Ubay bin Khalaf. Ibnu Qayyim rahimahullah ketika menafsirkan hadis ini, beliau mengatakan apa? Barang siapa yang disibukkan dengan kekayaannya, barang siapa yang disibukkan dengan hartanya hingga ia melalaikan dengan ibadah salat, maka ia akan dikumpulkan bersama Qarun. Dan barang siapa yang dilalaikan dengan kerajaannya hingga ia melalaikan dari ibadah salat, ia akan dikumpulkan bersama Fir'aun. Dan barang siapa yang dilalaikan dengan jabatannya, kekuasaannya, hingga melalaikan dia dari ibadah salat, maka ia akan dikumpulkan bersama Haman, menterinya Fir'aun. Dan barang siapa yang disibukkan dengan hartanya, perdagangannya, jual belinya, hingga melalaikan dia dari ibadah salat, maka ia akan dikumpulkan bersama Ubay bin Khalaf. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semangat dimudahkan untuk melaksanakan salat 5 waktu. Karena begitu besar ganjaran yang Allah berikan dan ancaman yang Allah berikan bagi mereka yang meremehkan, meninggalkan ibadah salat. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap menyuruh seseorang yang lupa atau yang lalai, yang tidak sengaja meninggalkan ibadah salat, agar tetap melakukannya walaupun telah keluar waktunya, tapi dengan catatan tidak sengaja dan bukan menjadikan rutinitas. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nasiya salatan aw nama anha fal yusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang lupa mengerjakan ibadah salat, aw nama anha, atau karena dia ketiduran, tidak sengaja, memiliki uzur, fal yusalliha idza dzakaraha, maka hendaklah ia mengerjakannya tatkala ia ingat, maka hendaklah ia melakukannya tatkala ia memiliki waktu luang.
Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mengetahui ganjaran dan ancaman yang Allah berikan bagi mereka yang meninggalkan salat. Di sana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan bagi mereka yang senantiasa menjaga salat di waktu akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tatkala itu beliau berdiskusi dengan para sahabatnya. Aro'aitum lau anna nahran bi babi ahadikum. Wahai para sahabat, bagaimana menurut kalian jikalau ada sungai di depan rumah kalian? Yaktasilu minhu kulla yaumin khamsan, dan kalian mandi di sungai tersebut sebanyak 5 kali. Apakah masih tersisa kotoran yang ada? Maka para sahabat menjawab, tentu tidak wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fadzalika mithlu shalawatil khams. Begitu pula salat 5 waktu. Tatkala orang senantiasa menjaga salatnya, salat zuhurnya, salat asarnya, salat maghribnya, salat isyanya, serta salat subuhnya, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaklah kita senantiasa menjaga salat 5 waktu. Begitu pula kita memerintahkan anak-anak kita, istri-istri kita, kita mengajak keluarga kita agar perhatian terhadap salat 5 waktu ini, karena ia rukun Islam yang kedua dan dia sangat besar kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi taufik untuk senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar dimudahkan menjaga salat 5 waktu, dan agar kita dijauhkan dari sifat-sifat malas meninggalkan ibadah salat. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Wa qad amara Allahu azza wa jal bis salati wassalam ala Rasulillah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.